Oke, salam semuanya. Jadi hari ini kita bicara tentang kasih dan keselamatan. Bentar ya, saya bagikan dulu. Kasih dan keselamatan. Yang pertama, bentar ya, nggak masuk ya tadi ya? Nggak masuk, sorry. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Orang yang mengaku mengenal Allah tetapi tidak mengasihi, dia berdusta. Karena orang yang mengenal Allah, pasti dia mengasihi karena Allah adalah kasih. Itu dulu ya. Nah, kita belajar di sini tentang kasih. Dikatakan bahwa Tuhan itu adalah kasih, artinya apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia katakan, apa yang dia inginkan, apa yang dia lakukan, semuanya intinya adalah kasih. Makanya kita mulai melihat Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal untuk dikorbankan, untuk menjadi korban menggantikan kita untuk menerima hukuman. Yesus pun rela untuk dijadikan hukuman. Semua bicara tentang kasih. Makanya di dalam hidup kita, kita harus penuh Tuhan. Tuhan harus memenuhi hati kita dan hidup kita, supaya kita pun juga begitu. Makanya kita ini kan dibawa Tuhan terus bertumbuh, bukan hanya bertumbuh di dalam iman, tetapi juga bertumbuh di dalam kasih. Sehingga yang kita pikirkan, kita rasakan, kita inginkan, kita lakukan, semuanya akarnya karena kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada jiwa-jiwa, kasih kepada manusia. Jadi di dalam Tuhan itu kita melihat Maria itu dia rela untuk mengandung pada waktu dia masih perawan, dengan resiko dia akan bisa dirajam dengan batu, resikonya juga membuat malu keluarganya, karena selalu apa yang kita lakukan tidak hanya berdampak dengan diri sendiri, ya kan? Kalau kita sudah punya keluarga, maksudnya orang tua seperti Maria, itu dampaknya tuh sampai ke orang tua kita. Orang tuanya akan dianggap sebagai, oh gak bisa didik anaknya lah, dan sebagainya. Kalau sampai Maria kemudian dirajam, yang menderita juga keluarganya. Tetapi dia berani menanggung resiko karena kasih. Kemudian Yusuf sendiri taat untuk tidak jadi menceraikan Maria diam-diam, karena kasih. Kasihnya kepada siapa? Ke Tuhan dulu. Karena mengasihi Tuhan, akhirnya dia mau tetap menjadi suaminya Maria. Jadi kita mulai melihat bahwa Tuhan itu adalah kasih. Dan orang yang penuh dengan Tuhan selalu hatinya penuh dengan kasih. Makanya Alkitab berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Iblis itu atau dunia itu selalu inginnya mengambil, selalu inginnya menguntungkan diri sendiri, maunya cuma menerima. Tetapi karakter Yesus itu melepaskan, memberi, selalu bicara memberi. Kasih itu selalu berbicara memberi. Baik memberikan tenaga, memberikan perhatian, memberi telinga, memberi karunia-karunianya, memberikan waktunya, memberikan uangnya, bahkan memberikan nyawanya. Itu adalah cinta atau kasih. Kasih itu selalu melepaskan, selalu memberi. Makanya pelayanan itu bisa berjalan kalau semuanya mengasihi, tahu memberi. Memberi sesuai dengan karunia masing-masing, memberi sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya, semua melaksanakan kewajibannya. Kasih. Tuhan itu selalu bicara kasih. Dunia ini pun butuh kasih. Makanya kalau kita melihat film ya, film itu kalau nggak ada kisah cintanya, filmnya pasti nggak menarik. Mau film perang lah, mau film Titanic lah, mau film kartun, sampai film Mickey Mouse, ya kan? Donald Duck, semuanya selalu ada kisah cinta di situ. Karena tanpa ada cinta, tidak ada kasih, tidak ada cerita kasih, itu cerita yang ada di dunia ini menjadi tidak menarik. Nah, kita baca dulu di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal
ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, tetapi kalau di dalam terjemahan The Message dikatakan begini. Saya langsung baca terjemahannya ya. Tetapi untuk saat ini sampai kesempurnaan itu, kita memiliki 3 hal yang harus dilakukan untuk membawa kita menuju kesempurnaan. Percaya dengan teguh kepada Tuhan, yaitu iman. Berharap dengan teguh, mencintai dengan luar biasa, dan yang terbaik dari ketiganya adalah cinta. Dikatakan tetapi untuk saat ini sampai kesempurnaan. Kita harus memiliki ketiga hal ini, yaitu iman atau percaya dengan teguh kepada Tuhan, kemudian pengharapan atau berharap dengan penuh, lalu kasih, yaitu mencintai dengan luar biasa. Dan yang terbaik atau yang terbesar dari ketiganya adalah kasih. Karena tadi dikatakan dengan demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi di terjemahan The Message ini lebih dahsyat karena lebih jelas bahwa kasih itu membawa kita menuju sampai kepada kesempurnaan. Untuk kita terus bertumbuh menuju kesempurnaan, kita harus punya iman, pengharapan, dan kasih. Saya kapan hari juga khotbah tentang 3 level iman. Kasih di sini bicara tentang percaya kepada Tuhan walaupun tidak ada janji, percaya kepada Tuhan karena kasih, karena mencintai Tuhan. Seperti pada waktu Abraham itu disuruh menyerahkan anaknya untuk menjadikan Ishak sebagai korban, dia harus bunuh anaknya. Dia tidak mendapatkan janji apapun. Tuhan tidak berkata bahwa kalau kamu serahkan anakmu, kamu akan kujadikan bangsa yang besar. Engkau akan kuberkati luar biasa. Engkau akan terima A dan B. Tidak. Tetapi Abraham melakukan hanya karena cinta. Karena Tuhan tidak menjanjikan apa-apa, tapi dia tetap melakukannya. Karena kasih, Tuhan itu mau berkorban. Yesus mau menyerahkan nyawanya untuk kita semuanya. Semuanya karena cinta. Makanya saya tadi katakan Tuhan itu adalah kasih, sehingga semua yang dia lakukan adalah kasih. Visinya semuanya adalah kasih, sehingga ada karya keselamatan. Arti keselamatan di Alkitab itu ada 5. Yang pertama adalah salvation atau keselamatan, lalu justification atau pembenaran, kemudian sanctification atau pengudusan, lalu restoration atau pemulihan, lalu deliverance atau pembebasan. Arti dari keselamatan yang pertama, kita diselamatkan. Kita pertama diselamatkan sehingga kita mengalami yang namanya, yang tadinya kita ini jauh dari Tuhan, kita kemudian menjadi dekat dengan Tuhan. Hubungan kita dikembalikan dengan Tuhan. Tetapi tidak berhenti hanya diselamatkan, tetapi kemudian kita dibenarkan. Ada sebuah pembenaran, kita dibenarkan. Dosa kita diampuni. Tidak hanya dibenarkan, kita akan dikuduskan. Nah, untuk pengudusan itu harus berjalan terus-menerus. Terus-menerus kita dikuduskan. Kemudian kita juga mengalami pemulihan. Kita mengalami pemulihan dari setiap luka hati, dari setiap trauma masa lalu. Nggak cuma dihapus, ya kan? Dosa kita dilupakan, dibuang jauh. Ada seorang dulu anak Tuhan yang mendapatkan penglihatan, itu Tuhan bawa ke surga. Waktu di surga, itu dia melihat ada sebuah buku kehidupan. Tapi kemudian ada kitab buku-buku kecil, itu kehidupannya setiap orang. Dan dia menemukan buku itu tulisannya Daud. Berarti ini bukunya Daud. Di bukunya Daud kalau dibaca yaitu tentang Daud semuanya, ceritanya. Waktu dia membaca tentang kisah Daud, itu semua yang jelek-jelek nggak ada, kayak tentang dia berzina sama Batseba, waktu dia membunuh Uria, itu ceritanya nggak ada. Lalu orang ini bertanya gini, loh, ini kok ceritanya tentang Daud berzina dengan Batseba, kemudian Daud membunuh Uria, kok di sini nggak ada?
Terus malaikat berkata, memang tidak ada. Loh ada, di kitab kita ada kok, gitu kan. Terus malaikat ngomong lagi, memang tidak ada. Terus akhirnya dia nggak ngerti, kenapa kok tidak sama dengan Alkitab yang ada di bumi. Dia pikir berarti ada yang salah di bumi. Lalu malaikat itu berkata begini, semua orang yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dia dibenarkan dan dosanya dihapuskan. Sehingga di kitab kehidupan orang tersebut benar-benar semua dosanya tidak ada catatannya lagi. Tuhan benar-benar melupakan, menghapus, dan tidak akan diingat-ingat lagi. Beda dengan iblis. Iblis itu suka mengungkit-ungkit semua kesalahan masa lalu. Kalau Tuhan waktu sudah diampuni, dia tidak akan mengungkitnya lagi. Jadi di dalam kehidupan kita itu diselamatkan lalu dibenarkan, artinya benar-benar dosa kita dilupakan. Makanya kita jangan lagi mengingat apa yang terdahulu. Jangan lagi mengingat tentang kesalahan-kesalahan dosa masa lalu. Karena semua sudah diampuni. Karena Tuhan mau kita itu lebih fokus dengan masa depan. Karena masa lalu tidak bisa dirubah, kita cuma mengingat masa lalu itu tentang begini. Bagaimana dulu aku adalah orang berdosa, tapi karena anugerah Tuhan sudah diampuni. Tuhan itu tidak akan mengungkit lagi karena dilupakan di surga sudah dihapuskan. Nah, kemudian yang ketiga dikuduskan. Nah, untuk kita itu diselamatkan, kita dibenarkan itu sekali. Waktu kita terima Yesus, kita dibenarkan. Tapi untuk dikuduskan itu terus-menerus. Kita harus dikuduskan terus-menerus. 2 Korintus 1 ayat 10. Dan kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Di sini dikatakan, tetapi ia telah menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, dan bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Tuhan telah menyelamatkan, lalu kita akan diselamatkan, dan akan diselamatkan lagi. Jadi ada 3 tahapan. Yang artinya waktu kita menerima Yesus, kita mengalami keselamatan, lalu dibenarkan. Tetapi proses berikutnya akan, kan tadi dikatakan akan diselamatkan, kemudian akan diselamatkan lagi, yaitu kita akan terus mengalami dikuduskan, dipulihkan, dibebaskan, ini terus menerus. Kita mengalami pengudusan, pemulihan, pembebasan, terus menerus, ini di jiwa, terus menerus. Kita mengalami pembebasan atau restorasi, pemulihan dari apa? Dari luka hati, kita dulu sudah pernah membahas ya, tapi sekarang saya singkat, dari luka hati, dari minder, dari trauma, dari ikatan, dari setiap kutuk. Jadi pada waktu kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semuanya berhak mengalami restoration atau berhak mengalami pemulihan. Di situ kita minta pemulihan, yaitu dari luka hati, dari minder, dari trauma, dari setiap ikatan, dari kutuk, semuanya harus mengalami pembebasan. Ada pemulihan, ada restorasi. Kemudian kita mengalami yang namanya deliverance atau dibebaskan. Dari apa? Dibebaskan juga dari kegelapan, dibebaskan dari kebinasaan. Makanya kenapa pelayanan kita itu firman Tuhan katakan, usirlah roh jahat, bangkitkan orang mati, ya kan? Kemudian sembuhkanlah orang sakit, bebaskan orang-orang yang terikat. Itu semuanya karena Tuhan mau memerdekakan, membebaskan. Jadi karena Tuhan mengasihi, Tuhan itu berkorban, Tuhan mau mati untuk kita, supaya kita diselamatkan dalam 5 hal ini. Bukan hanya diselamatkan supaya nanti masuk surga, tapi kita diselamatkan dalam setiap kehidupan kita di dunia ini. Termasuk di dalamnya dibebaskan dari kemiskinan, dibebaskan
membebaskan dari sakit penyakit, itu termasuk di dalam keselamatan. Jadi kita itu pada waktu kita tahu kebenaran, firman Tuhan katakan kebenaran memerdekakan. Kenapa? Waktu kita tahu kebenaran, kita tahu kita punya hak, kita itu mudah untuk percaya bahwa kita bisa memperolehnya. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, kita itu juga akan mengalami kemerdekaan di dalam kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kita itu waktu mengalami diselamatkan, lalu kita mengalami pemulihan, kita mengalami dimerdekakan, kita mengalami dikuduskan, bukan hanya kita dikuduskan, dibenarkan, dimerdekakan dari trauma masa lalu, dari ikatan, dari semuanya. Tetapi kita juga dipulihkan dalam kasih, karena kita tadi sudah belajar. Untuk kita menuju kepada kesempurnaan, kita itu harus mengalami 3 hal ini. Tadi ya, yaitu kita harus memiliki 3 hal yang harus dilakukan untuk membawa kita menuju kesempurnaan. Percaya dengan teguh kepada Tuhan, yaitu iman. Pengharapan dengan teguh, kita punya pengharapan yang kuat, walaupun belum tidak ada dasar untuk berharap, tapi tetap berharap, itu namanya pengharapan. Kita itu harus mengalami pemulihan terus naik dari iman, pengharapan, lalu kita memiliki cinta yang luar biasa. Dan yang terbaik dari ketiganya adalah cinta. Jadi kita itu harus mengalami terus pemulihan sampai kita ini, mana tadi ya? Sampai kita ini mengalami yang namanya dikuduskan, dipulihkan, dan dibebas. Lalu kasih. Makanya kita mengalami pemulihan dalam apa? Karakter kita. Semua kasih ini sumbernya di hati. Kita akan mengalami pemulihan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Sabar di sini bukan nggak boleh marah. Tetapi yang tidak boleh adalah, di sini tadi ada, tidak pemarah. Marah boleh, tapi bukan pemarah. Murah hati. Orang yang mengalami pemulihan di sini selalu akan mengalami yang namanya murah hati. Sebelum di sini murah hati, dia cuma maunya menerima. Ada yang belum pulih di sini. Karena maunya nyedot. Makanya di dalam rumah tangga suami istri, kalau istri hanya ingin diperhatikan, suami hanya ingin dihormati, semuanya hanya menginginkan, pasti cekcok. Jadi hati ini dipulihkan dalam hati kasih. Dia tidak cemburu, maksudnya tidak memiliki iri hati. Iri hati itu semua orang punya iri hati. Saya pun punya iri hati. Tetapi setiap kali mau iri, mulai mengingat Tuhan. Contohnya gini, saya nggak maulah ngajarin orang itu, ngelatih orang itu, nanti dia lebih pintar dari saya. Tapi waktu mengingat Tuhan, Tuhan itu kan mau menyelamatkan banyak orang. Kalau saya menjadikan orang itu pintar, saya mempercepat apa yang Tuhan mau. Orang itu juga akan melatih orang lain supaya pintar. Waktu saya mulai memandang Tuhan, iri hati itu mulai bisa ditaklukkan. Kalau nggak cuma memandang Tuhan, cuma memandang orang itu dan diri sendiri, pasti iri dan tidak mau melakukan untuk kebaikan orang. Makanya selalu sumbernya melihat ke Tuhan. Ia tidak memegahkan diri. Dia tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan. Dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Semua sumbernya di hati. Ia tidak pemarah, bukan tidak boleh marah, tapi tidak pemarah. Kalau pemarah itu segala sesuatu dijadikan alasan untuk marah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak pendendam, tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain.
Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu, salah satunya juga adalah kita menjadi orang yang tidak suka mengumbar aib orang. Kedua, kita bisa dipercaya. Makanya anak-anak Tuhan itu mau memakai kita karena banyak orang di luar sana yang butuh konseling, butuh dipulihkan. Tapi Tuhan membutuhkan orang yang bisa dipercaya, tidak membocorkan apa yang diungkapkan. Dia bisa menyimpan, dia bisa menyimpan rahasia apa yang orang lain ceritakan kepada dia dalam konseling. Sehingga banyak orang dipulihkan. Banyak orang tadinya konseling untuk dipulihkan, tetapi ternyata dibocorkan apa yang dia ungkapkan, akhirnya dia terluka, dia pahit. Nah, kita mulai belajar di sini. Kita dimerdekakan, sekali lagi, nggak cuma soal dulunya pahit. Kenapa hal ini dipulihkan? Dulunya pahit, dulunya trauma, dulunya minder, supaya kasih bisa mengalir. Tanda saudara pulih, saudara mulai bisa mengasihi. Semakin pulih, semakin pulih, semakin pulih, semakin bisa mengasihi. Karena tadi 3 level, bahwa kita harus bertumbuh dalam kesempurnaan adalah bertumbuh, puncaknya adalah kasih, bukan iman. Iman itu bagian yang terkecil, bagian yang terendah. Dia itu dasar iman, pengharapan, kasih. Saudara melayani orang lain, saudara memberi perpuluhan, saudara memberi persembahan, saudara mulai melakukan karena mengasihi Tuhan, karena aku percaya Tuhan yang pelihara aku. Gak ngerti uangku gimanain, aku memberi karena aku kasih. Aku melayani orang, saya tidak peduli apakah orang itu tahu berterima kasih atau tidak. Yang penting saya melayani, saya tidak mengharapkan sesuatu. Terserah orang itu nanti menanggapi seperti apa. Lihat, para rasul melayani banyak orang sampai harus mati karena mereka nggak cuma level iman. Terus mengalami dimerdekakan, direstorasi, terus dikuduskan. Sampai punya level kasih yang berani menyerahkan nyawa. Yang artinya, aku melayani orang-orang itu, terserah orang-orang itu bisa membalas apa yang aku lakukan apa enggak. Tapi aku melakukannya untuk Tuhan dan karena aku mengasihi. Tapi kita sendiri orang yang dilayani harus juga mengerti tentang mengasihi dengan memberikan korban. Jadi level kita itu diukur Tuhan kasih. Orang yang mengasihi Tuhan tidak mungkin tidak punya iman. Orang yang punya iman belum tentu mengasihi Tuhan. Contoh, saudara kalau dibilang begini, percayakah saudara di dalam Yesus ada keselamatan? Saudara pasti percaya. Tapi kalau Tuhan katakan saudara, mau nggak saudara taat untuk melakukan firman? Belum tentu orang mau melakukannya. Karena orang yang melakukan firman hanya orang yang berani mengasihi Tuhan. Abraham itu kan disuruh mempersembahkan anaknya. Karena apa? Levelnya kasih. Begitu dia merela menyerahkan anaknya, walaupun tidak ada janji Tuhan, kalau kamu serahkan anakmu tak bangkitkan. Atau kalau kamu serahkan anakmu, aku yang akan bertanggung jawab, mau istrimu tidak akan ngomel. Kan Abraham tidak tahu nanti istrinya ngamuk-ngamuk apa enggak. Itu level di atas iman. Makanya Sadrak, Mesak, dan Abednego berani berkata kepada Nebukadnezar, pada waktu dia akan dimasukkan dapur api karena tidak mau menyembah patung raja. Tapi mereka berkata gini, sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tetap tidak menyembah patung raja. Nah, ini yang namanya level kasih. Kalau kita itu dipulihkan. Makanya kita semua dipulihkan, yang tadinya benci mulai bisa mengampuni, levelnya sampai bisa mengasihi. Makanya dulu ada seorang hamba Tuhan perempuan, saya lupa ya namanya.
Dia itu sejak kecil diperkosa bapaknya. Dia sampai mengalami trauma dan dia benci sama bapaknya. Tapi kemudian dia mengalami pemulihan, mengalami yang namanya dimerdekakan, sampai akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan. Waktu tuanya bapaknya bertobat, yang membaptiskan adalah dia. Kalau dia belum pulih, nggak mungkin bisa membaptiskan bapaknya. Makanya kasih itu gambaran apakah saudara terus mengalami kemerdekaan. Di dalam dunia ini, di dalam Alkitab, ada 3 akar dosa. Pertama, akar cinta akan uang. Yang kedua, akar pahit. Yang ketiga, memang nggak ditulis sebagai akar, tapi akar segala dosa itu kesombongan. Jadi 3 akar. Yang pertama, akar cinta akan uang, akar kepahitan, dan akar kesombongan. Iblis jatuh, akarnya sombong. Saudara tidak mau mengampuni, akarnya itu sombong. Saudara cepat kecewa dan tersinggung, akarnya itu sombong. Jadi kenapa Tuhan mau pulihkan semua? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Kristus. Sebenarnya hati kita itu memiliki hatinya Yesus. Makanya untuk itu saya dulu kan sering ngomong ya, kita diselamatkan, roh kita diselamatkan. Pertama, sehingga kita connect lagi dengan Tuhan. Yang mati dihidupkan, makanya ada yang namanya lahir baru. Tapi jiwa kita itu terus harus dikuliti, dikembalikan kepada posisi yang semula. Hati kita itu adalah hatinya Allah. Punya hati seperti Allah, punya hati Yesus. Apa sih seperti hati seperti Allah dan Yesus? Kasih. Makanya Tuhan adalah kasih. Makanya saya juga menyampaikan di video saya singkat tentang sifat Allah itu kalau dirangkum semuanya ada 4. Kudus, kasih, rendah hati, benar. Jadi kita itu kenapa dibenarkan, dikuduskan, kasihnya dipulihkan. Karena itu memang tanda seseorang terus mengalami pemulihan. Makanya orang yang terus dipulihkan, terus tambah lama, tambah penuh kasih. Itu tandanya, tidak ada yang lain. Maka ada suami-suami yang tetap kejam dengan istrinya, tetap ke gereja, dia belum dimerdekakan, belum mengalami restorasi di dalam dirinya. Kemudian, kenapa sih kita dipulihkan di dalam kasih semuanya? Karena dunia ini dosa. Dosa itu mementingkan diri sendiri. Dosa itu sifatnya mengambil, mencuri, membunuh, membinasa. Sifat dosa itu selalu ngambil, mementingkan diri sendiri. Cuma maunya menerima keuntungan, mengambil keuntungan. Salah satunya, ada banyak orang Kristen itu yang marah-marah soal persembahan dan perpuluhan. Tapi mereka suka menuntut untuk dilayani pribadi, dilayani ini dan itu. Karena sifatnya ngambil. Kemudian Sakeus, waktu dia suka ngambil pajak, merampas semua yang menjadi milik orang Yahudi, tapi waktu ngalami pemulihan dia berkata, setengah dari hartaku untuk orang miskin dan orang-orang yang pernah aku rugikan, akan kukembalikan 4 kali lipat. Di sini dimerdekakan. Nah, kemudian kenapa kita mengalami kasih? Karena sifat Allah itu kasih. Dunia hanya bisa dimenangkan lewat kasih. Keselamatan, Tuhan itu mau membawa keselamatan itu nggak cuma untuk kita, tapi untuk keluarga. Keselamatan itu Tuhan berikan bukan hanya untuk kita, tapi untuk keluarga kita. Dan kemudian untuk dunia. Tadi ya senang memberi ya. Nanti pikirnya kok saya ngomongin tentang memberi. Enggak, kalau kita belum memberi, paling tidak perlu ngata-ngatain gereja. Kasih itu manifestasinya pasti memberi. Makanya orang yang hatinya itu pulih, gampang memuji, gampang berterima kasih. Thank you ya. Aduh kamu ini ya, pulih. Nah, pemulihan, keselamatan Tuhan berikan itu untuk keluarga. Makanya ada istilah satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Makanya Tuhan pulihkan kita di dalam kasih. Pertama ya. Keselamatan untuk keluarga. Kita melihat Nuh. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu, Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu.
Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Tuhan berkata, engkaulah yang kulihat benar di hadapanku. Bukan dikatakan sebab keluargamu lah yang kulihat benar di hadapan. Cuma berkata, engkaulah. Jadi cuma satu-satunya itu adalah Nuh. Engkaulah yang kulihat benar di hadapanku. Maka apa yang terjadi? Masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu. Dalam hidup kita, keselamatan itu belum dulu bicara tentang, oh ibu saya belum terima Yesus, nanti terima Yesus. Tidak. Tapi ada sebuah pemulihan di dalam keluarga yang saudara bawa. Kasih yang hilang, saudara bawa. Kemudian Lot dikatakan, lalu kedua orang itu, yaitu malaikat, ya kita kan sudah tahu ceritanya pada waktu Sodom dan Gomora akan diruntuhkan, kan ada dua malaikat datang ke rumah Lot. Di situ dikatakan, lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi, menantumu, atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini. Bawalah malah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Kita sudah tahu yang dikatakan orang benar adalah Lot. Tetapi malaikat itu berkata, siapakah kaummu di sini? Ada lagi? Ada menantumu? Anakmu laki-laki? Anakmu perempuan? Siapa saja kaummu? Kaummu itu maksudnya ya sukunya dialah, sanak keluarganya dialah, tantenya, cicitnya, dari siapa, kemudian sebab bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan, sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkan. Yang benar di mata Tuhan adalah Lot, tapi yang diselamatkan Tuhan bukan cuma Lot, seluruh keluarga, karena Tuhan itu cinta. Makanya Tuhan itu mau memerdekakan kita yang pertama. Selama kita di dunia, kita punya kuasa untuk menikmati berkat. Banyak orang diberkati, tidak bisa menikmati. Banyak orang bisa mati, tergantung di sini. Di sini pulih, dia bisa mengucap syukur. Di sini pulih, matanya bisa melihat apa yang baik di tengah-tengah yang buruk. Dia bisa melihat harapan di tengah kegelapan. Dia bisa melihat terang di tengah gelap. Dia melihat hal yang positif di tengah-tengah yang negatif. Makanya bisa bersyukur. Semua dari sini dipulihkan menuju kesempurnaan itu kasih. Makanya kalau di Alkitab selalu kasih. Tambahkanlah pada imanmu kesetiaan, tambahkan ini, tambahkan itu. Yang terbesar kemudian kasih. Selalu di puncaknya kasih. Semua karunia-karunia, kejarlah karunia, tetapi yang terbesar, terpenting, itu semua adalah kasih. Semua karunia itu akan hilang, tapi yang nggak hilang itu kasih. Dibawa sampai ke surga, kasih. Lalu Rahab. Sesungguhnya apabila kita memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang gerimis ini kau ikat pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, dan seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Rahab menyelamatkan dua pengintai. Lalu dua pengintai itu berkata bahwa dia akan menyelamatkan Rahab. Tapi pengintai itu berkata, keluargamu, ayahmu, serta ibumu, saudara-saudaramu, serta kaum keluargamu, berarti tantenya, anak-anak tantenya, suaminya, ipar dari tantenya, itu namanya kaum keluargamu. Kau kumpulkan di rumahmu. Kenapa? Supaya selamat. Maka demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Rahab adalah orang benar. Kenapa orang benar? Karena dia percaya bahwa keselamatan datang dari Allahnya Israel. Makanya dia berani menyelamatkan dua pengintai karena dia tahu Yeriko pasti runtuh karena Allah Israel
tidak bisa dikalahkan. Maka pengharapan dia hanya kepada Allah Israel. Makanya Rahab dianggap sebagai orang benar. Di mata Tuhan Rahab orang benar. Dan keselamatan bukan cuma untuk Rahab, tapi untuk seluruh keluarganya. Lalu ada kepala penjara. Waktu itu Petrus di penjara. Dikatakan begini, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari karena dia tahu Paulus dan Silas waktu itu di penjara waktu memuji Tuhan, kemudian ada gempa sehingga semua pintu-pintu penjara terbuka. Waktu lihat pintu-pintu penjara terbuka, maka kepala penjara ketakutan hampir bunuh diri karena dia pikir semua orang-orang penjara melarikan diri, padahal enggak. Terutama adalah yang dia takut adalah Paulus dan Silas lepas. Dikatakan, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Karena waktu itu dia hampir bunuh diri, kemudian dia lihat Paulus dan Silas belum lari, dia tersungkur. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Siapa? Engkau? Tidak, engkau dan seisi rumahmu. Bukan cuma engkau, tetapi engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Tuhan itu cinta. Dia lebih ingin keluargamu selamat daripada dirimu sendiri. Tuhan lebih menginginkan bangsa-bangsa selamat daripada keinginan kita. Karena Tuhan itu cinta. Tuhan itu kasih. Lalu tentang Cornelius. Cornelius, ada ayatnya enggak? Oh, saya enggak tulis ayatnya. Kita sudah tahu ya, Cornelius pun Petrus datang ke rumahnya untuk menyampaikan kabar bahwa juru selamat adalah Yesus. Siapa yang selamat? Bukan cuma Cornelius. Tapi Cornelius dan seluruh keluarganya dan semua teman-teman yang dibawa Cornelius masuk di rumahnya. Demikian juga dengan Yusuf. Waktu Yusuf di Mesir, bukan cuma dia yang dibebaskan dari kelaparan, tapi seluruh keluarganya. Seluruh keluarganya, bapaknya, semuanya ikut tidak mengalami kelaparan. Nah, di dalam kehidupan kita mulai melihat di situ. Tuhan selalu merindukan keselamatan terjadi dalam seluruh keluarga kita. Tapi yang pertama, Tuhan itu mau ada sebuah keselamatan. Kita mengalami dibenarkan, kemudian dikuduskan, lalu kita mengalami pemulihan dan kemerdekaan seutuhnya. Kita dimerdekakan terus mengalami pemulihan dalam hal kasih. Kenapa? Karena Tuhan mau mengalirkan kasih dan pengampunan dari surga mengalir kepada seluruh keluarga kita. Nggak perlu banyak orang. Tuhan butuh satu. Waktu Nuh membuat bahtera, saudara tahu kenapa bahteranya sangat besar? Karena bahtera itu sudah ukurannya adalah bisa menampung seluruh manusia di zaman itu. Jadi kasih Tuhan itu sempurna. Tidak mungkin Tuhan suruh semuanya masuk tapi nggak cukup. Itu gede bukan hanya karena mbak binatang, saudara. Itu sangat besar. Karena Tuhan mau tunjukkan kasihnya semua orang di zaman Nuh itu. Mungkin orangnya belum sampai berapa, kan nggak sampai miliaran ya. Mungkin nggak tahu, mungkin belum ada 1 juta, ribuan ya orangnya. Atau nggak tahu. Pokoknya kapal atau bahtera itu cukup menampung untuk semua. Hanya karena Tuhan melihat Nuh. Tetapi kemudian kasih kitalah yang membuat kasih Tuhan mengalir sehingga setiap hati mereka dijamah Tuhan. Supaya bahtera itu yang begitu besar untuk menampung keluarga kita, bahkan tetangga kita, orang terdekat sama kita, itu tersedia, tapi mereka kan punya hak pilih. Tuhan akan menjamah mereka, disediakan keselamatan buat mereka. Makanya Tuhan itu mau tunjukkan kasih-Nya lewat kita. Itu sebabnya yang pertama Tuhan pulihkan di kita apa? Bisa berdoa untuk keluarga.
Kenapa sih kita berdoa? Makanya banyak orang berpikir begini. Satu orang diselamatkan kan seisi keluarga diselamatkan. Berarti saya tenang dong, saya kan sudah diselamatkan, keluarga saya pasti selamat. Enggak. Masalahnya, mereka punya hak pilih. Saudara, satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Itu seperti gini. Kamu karena kamu benar, kamu tak kasih bahtera. Ini cukup untuk keluargamu. Dan semua orang yang kamu kasih bisa masuk. Kalau cuma menyelamatkan kita, cuma Tuhan kasih perahu. Istilahnya gitu, kasih perahu. Cukup untuk kita. Tapi karena yang diselamatkan Tuhan, kamu dan seisi keluargamu, Tuhan nggak kasih perahu, Tuhan kasih bahtera. Intinya, keluargamu semuanya dapat anugerah keselamatan. Masalahnya, mereka punya hak untuk memilih, untuk menolak masuk. Makanya yang kita doakan bukan cuma kita kayak ketakutan untuk nggak diselamatkan, enggak. Tuhan itu kalau menyelamatkan seisi keluarga, itu pasti. Yang kita doakan adalah Tuhan jamah hati mereka supaya mereka tidak mengeraskan hati dan tidak menolak keselamatan. Karena jatah keselamatan itu pasti, karena Tuhan sudah berjanji satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Makanya Lot pun dikatakan dia orang benar. Lalu dua malaikat berkata, siapa lagi keluargamu? Cuma ini, ada lagi, semuanya bawa ke sini. Kenapa? Karena semua itu akan ditarik malaikat keluar. Karena kalau saudara baca kan, karena si Lot larinya gak bisa cepat, itu kan ditarik, digandeng sama si malaikat, ditarik. Kenapa? Karena malaikat tahu dia gak bisa sendiri, dia butuh pertolongan. Ditarik aja, Lot masih bilang, aduh kalau kota sana terlalu jauh, yang dekat aja di situ aja. Ya udahlah di situ. Jadi mengerti sini. Tuhan adalah kasih. Semua yang dia pikirkan, semua yang dia rasakan, semua yang dia katakan, semua yang diinginkan, semua yang dia lakukan, semuanya tentang kasih, tentang cinta. Cinta itu ditandai dengan pemberian, bukan menguntungkan diri sendiri, bukan memanfaatkan orang, mengambil. Makanya orang yang nggak punya kasih lah yang bisa menipu. Orang yang nggak punya kasih lah yang bisa mencuri. Orang yang tidak punya kasih lah yang bisa membunuh, menghancurkan hidup orang. Tapi orang yang punya kasih, dia tidak bisa melakukan. Bukan tidak mau, tidak bisa. Kita diselamatkan, kemudian dibenarkan, kemudian dikuduskan, lalu dipulihkan, dan dimerdekakan. Dan tadi dikatakan untuk kita menuju kesempurnaan, itu dipulihkan dalam iman, pengharapan, kasih. Kasih itu adalah menuju kesempurnaan. Kita terus dipulihkan. Bukan iman yang terbesar. Iman kepada Yesus. Tapi karena percaya kepada Yesuslah, saudara mau dipulih sampai karakter Yesus masuk di dalam hidup kita. Yang terakhir, ada nggak ya ayatnya sini? Oh ya, tentang darah domba. Waktu malam itulah terjadi di Mesir. Di situ dikatakan semua orang yang ada di rumah di mana ada darah dioleskan. Semua di situ. Nggak peduli siapa. Tidak ada sensus siapa yang ada di situ. Pokoknya ada di rumah situ. Semua selamat. Hanya karena darah anak domba. Demikian juga dengan hidup kita. Gini ya. Percaya itu harus ada dasarnya. Waktu kita berdoa untuk keselamatan keluarga, harus ada dasarnya dulu. Dasarnya, satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Kedua, Tuhan itu lebih ingin menyelamatkan daripada keinginan kita sendiri. Itu dasar. Sehingga kita bisa berdoa dengan keteguhan. Dan kita berdoa bukan menarik-narik Tuhan untuk menyelamatkan. Karena keselamatan sudah menjadi jatah. Karena satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan, punya jatah. Yang kita doakan adalah supaya mereka memilih Yesus. Tidak menolak keselamatan. Kayak tadi, karena Nuh orang benar, disediakan bukan kapal untuk Nuh, tapi bahtera yang gede, yang cukup untuk semua manusia di zaman itu. Untuk bisa masuk. Tapi yang terutama keluarga Nuh. Kalau keluarganya ada yang nolak, ngotot, ya gimana lagi? Makanya
doa. Doa itu membuat keadilan turun. Sudah disiapkan bagian Tuhan untuk bisa terus menjamah, mematahkan keangkuhan hati keluarga kita yang menolak untuk diselamatkan. Amin. Jadi kita belajar di sini antara kasih dan keselamatan. Keselamatan sekali lagi bukan kita hanya diselamatkan supaya nanti masuk surga, tetapi selamat di hidup kita bisa memiliki kuasa untuk menikmati hidup. Contoh, orang yang penuh iri hati, hidupnya nggak enak, saudara. Hidupnya nggak enak. Orang yang penuh kepahitan, hidupnya nggak enak. Orang yang gampang terluka, hidupnya nggak enak. Karena walaupun banyak harta, kalau di sini nggak beres, itu nggak enak. Makanya dipulihkan. Sebelum rapture, kita mau keluarga kita semuanya diselamatkan. Amin. Oke, itu saja. Kita berdoa dulu ya. Jangan lupa subscribe.